Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hamadiani Arahmi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari forum laporan akuntan yang sebelumnya udah pernah saya jawab juga di forum. Di sini saya akan menyampaikannya kembali. Di sana itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu ada, apakah akuntan publik membuat laporan opininya tidak sesuai dengan bentuk baku seperti yang diuraikan pada SA seri 700? Jawaban saya di sana tidak boleh, karena dalam SA 700 menjelaskan bahwa ketika menyatakan sesuatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus atau kecuali jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan menggunakan frasa seperti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hal ini berarti auditor haruslah mengikuti bentuk baku yang ada untuk menyampaikan laporan opini tanpa modifikasi. Namun apabila auditor perlu memodifikasi laporan, maka auditor dapat membuat laporan opini namun harus sesuai dengan ketentuan SA 705. Yang kedua itu ada pertanyaannya, kapan seorang akuntan publik dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini yang menyatakan pendapat, dan opini tidak wajar. Yang pertama itu saya akan menjelaskan opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan laporan wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti yang pertama, laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Yang kelima, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Yang kedua itu saya akan menjelaskan opini wajar dengan pengecualian. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agresi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini terhadap auditor, menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat terjadi material tetapi tidak pervasif. Kemudian saya akan menjelaskan opini yang menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat bersifat material dan pervasif. Yang terakhir itu opini tidak wajar. Ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Kemudian ini ada pertanyaan ketiga, yaitu kapan seorang akuntan publik dapat menggunakan paragraf penekanan suatu hal dalam opininya. Berikan contoh paragraf penekanan suatu hal. Dalam penekanan paragraf suatu hal setelah paragraf opini dalam laporan auditor mencantumkan paragraf penekanan suatu hal telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa tidak dapat kesalahan penyajian material terhadap suatu hal pada laporan keuangan, di mana paragraf tersebut harus mengacu pada informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Contohnya, kami membawa perhatian ke catatan 5A atas laporan keuangan terlampir
yang menjelaskan tentang ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum terhadap perusahaan yang dilakukan oleh PT HIJ. Opini kami dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan 4 dan jawabannya. Pertanyaan yang keempat yaitu kapan seorang akuntan publik menggunakan paragraf hal lain dalam opininya? Berikan contoh paragraf lain. Pada saat paragraf hal lain mengacu kepada fakta bahwa auditor juga telah menerbitkan laporan keuangan atas laporan keuangan yang disusun. Paragraf hal ini yakni suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut auditor relevan bagi pemahaman penggunaan laporan keuangan atas audit. Tanggung jawab auditor dan laporan auditor. Di sini contohnya A5 dalam kondisi yang sangat jarang terjadi ketika auditor tidak dapat menarik diri dari perikatan meskipun dampak terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen adalah pervasif. Auditor dapat mempertimbangkan untuk mencantumkan paragraf hal lain dalam laporan auditor untuk menjelaskan mengapa tidak mungkin bagi auditor untuk menarik diri dari perikatan. Sekian pertanyaannya, itu ada 4 dan jawaban saya yang telah saya jawab di forum. Kemudian saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya jika atau ada yang kurang jelas saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.